Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke, Mas Wid, tentang pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung, ini adalah pekan keempat, itu artinya hampir 1 bulan. Nah, sedangkan bukan hanya kita memikirkan atau melihat tentang pendidikan saja, tapi seperti apa protokol kesehatan itu memang harus selalu ada dengan ketat prokes itu. Nah, seperti apa PTM yang kaitannya dengan prokes saat ini? Karena memang ada sekolah atau temuan di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang lalai prokes itu seperti apa, Mas Wid? Ya, kalau SKB-nya kan jelas SKB 4 Menteri supaya PTM itu. Ya. Sarananya ada, prasarannya ada, cuci tangan ada, semua termogan ada, jalur untuk ke pusat kesehatan ada, semua udah siap. Tetapi yang lagi-lagi kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu yang dilanggar di sebuah kabupaten di Pesawaran ya, di Lampung. Dan itu yang hendaknya itu yang harus dihindari bersama supaya jangan menyepelekan itu loh. Kalau kita menyepelekan alam, kita sekarang ini udah level turun, kita euforia. Euforia artinya kebablasan nanti. Nanti khawatirnya apa ketika muncul gelombang ketiga ini yang kita semakin parah nanti di Lampung ini. Oke, nah temuan di salah satu kabupaten di Lampung itu Pesawaran, itu seperti apa tindakan dari pemerintah sendiri untuk hal ini, Mas Wid? Sangsikah atau teguran atau seperti apa? Ya minimal ya harus ada teguran lah ya, sanksi berupa teguran. Kalau memang tidak masih kembali melakukan kesalahan yang sama, bisa saja sanksi sampai penghentian PTM kembali khusus untuk sekolah yang bersangkutan itu PTM dibatalkan dan dikembalikan ke daring. Dan ini juga kalau artinya apa, ketika daring ya seperti dulu lagi timbul banyak masalah. Oke, nah Mas Wid, ini kan minggu atau pekan keempat untuk PTM di Provinsi Lampung. Nah, ini ada tadi juga sempat di awal Mas Wid menjelaskan bahwa beberapa kabupaten atau daerah itu dari 25% siswa menambah kapasitas menjadi 50%. Nah, seperti itu. Atau ada juga yang harinya ditambah seperti itu. Nah, menurut Mas Wid sendiri apakah itu langkah-langkah itu sebenarnya sudah sesuai dengan kondisi kita atau terlalu cepat gitu, Mas Wid? Dibilang terlalu cepat juga enggak ya, makanya apalagi kita kan status zonanya sudah semakin turun, zona kuning, kemudian PPKM-nya juga semakin turun levelnya. Barangkali ini persiapan menuju era normal baru ya. Era normal baru itu ya bahwa COVID ini tidak bisa, artinya sama sekali hilang itu tidak bisa. Dan ini itulah barangkali yang disebut normal baru itu seperti itu. Kebiasaan baru, budaya baru, memakai masker, cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan seterusnya. Kira-kira ini menjadi era baru, era normal baru di masa depan seperti ini kira-kira. Barangkali penambahan kapasitas segala macam itu dalam rangka menuju ke sana. Tapi memang juga kembali lagi yang harus dievaluasi adalah bahwa ukuran keberhasilan pembelajaran tatap muka ini bukan pada ada tidaknya kasus, tetapi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kemudian selain itu juga evaluasinya juga untuk memperketat 3T, testing, tracing, dan treatment. Kemudian ada wacana juga yang disampaikan pemerintah bahwa untuk PTM ini nanti akan ada tes PCR untuk 30 siswa dan 3 guru dan tenaga kependidikan, itu minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk masing-masing sekolah. Kemudian jika positivity rate-nya 1%, di bawah 1%, PTM tetap berjalan, tapi segera dicari kontak eratnya, segera 3T, kemudian perlu dikarantina atau tidak, sementara PTM tetap berjalan. Kemudian untuk level 2, jika positivity rate-nya 1% sampai 5%,
semua rombongan belajar itu dites dan dikarantina, tetapi PTM tetap berjalan. Dan yang paling akhir ini, yang paling parah ini, jika positivity rate-nya 5%, seluruh sekolah dites, kemudian PTM kembali digeser jadi belajar daring dari rumah selama 14 hari. Kira-kira begitu. Jadi memang itu sudah dipersiapkan sebenarnya, Mas Widya, wajar saja. Memang pemerintah kita juga di daerah juga menambah kapasitas, itu hal yang wajar, berarti tidak terlalu cepat seperti itu. Nah, bagaimana dengan vaksinasi sendiri untuk para pelajar ini saat ini di Provinsi Lampung, Mas Wid? Ya, inilah yang harus segera dikejar, yaitu vaksinasi pelajar. Jadi ini semacam kerja simultan ya, antara dia PTM, kepatuhan prokes, dan vaksinasi ini harus berjalan beriringan, tidak bisa jalan satu persatu. Sama juga vaksinasi dan 3T ini juga tidak bisa berjalan saling berjalan sendiri, harus semua berjalan beriringan. Barangkali hanya dengan cara itu PTM di Lampung akan kembali normal, walaupun tidak serta-merta dalam 1-2 bulan ke depan, tapi kita berharap semua akan berjalan dengan normal. Tapi kuncinya satu, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Oke, lalu yang terakhir, Mas Wid, bagaimana solusi kepatuhan dan juga tentang prokes ya, dan PTM yang sekarang sudah digulirkan, solusi apa yang bisa ditawarkan? Satu-satunya cara, jangan hanya mengandalkan pengawasan. Sekarang kan fungsinya fungsi pengawasan. Jangan hanya mengandalkan dari pihak internal sekolah, tapi harus ada dari unsur-unsur lain, misalnya dari surveillance, kemudian dari tim sekolah, komite sekolah, tim verifikasi, atau mungkin bahkan masyarakat luas. Keterlibatan tim satgas kecamatan, tim satgas desa, kan ada sekarang ada posko COVID tingkat desa, segala macam itu dilibatkan semua. Kalau memang ada pelanggaran di situ, ya jangan ragu-ragu untuk memberikan teguran. Jika masih diulangi lagi, bisa sampai kepada penutupan PTM dan belajar kembali dilakukan secara daring. Oke, jadi ya sama-sama untuk peduli tentang hal ini. Karena memang Mas Wid, daring sepertinya sudah cukup. Tadi juga karena memang pendidikan secara luring atau tatap muka itu memang sudah dinanti para siswa-siswi seperti itu. Oke Mas Wid, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.